Oke, welcome bro, kembali lagi ke Kelas Luar Galaksi Channel. Jadi ini adalah satu sore yang begitu gerah, di mana udara seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia khususnya ataupun juga negara lain yang mengalami gejala peningkatan suhu global, di mana panasnya itu hingga sampai bikin kita berkeringat super akut. Jadi seperti yang kami alami juga di Kota Mataram, setiap sore mengalami seperti itu, bahkan malam hari. Nah, untuk sekedar membuat suasana berubah, lalu kita putuskan untuk melakukan motovlog ringan saja, berputar ke arah jalan-jalan pinggiran Kota Mataram, ya berjarak sekitar 30 km kurang lebih bolak-balik, yang dimana masih banyak terdegakan hijaunya, persawahannya, dan seperti itu. Ya minimal bisa memberi suasana lain bagi rutinitas harian. Gak selamanya kita akan main kelas luaran dengan senang-senang seterusnya begitu ya. Sementara ketika balik di rumah merasa ini lagi ya, mendidih lagi rasanya badan ini kena cuaca yang belakangan. Nah akhirnya dengan ditemani oleh Mbak Bojo, akhirnya kita jalan-jalan ringkas saja. Nah, tanpa berlama-lama, ikutin saja perjalanannya. Semoga bisa sedikit menjadi suguhan suguhan visual yang bisa membantu untuk teman-teman berrelaksasi ala kadarnya di sepanjang kota perjalanan di wilayah Lombok tentu saja. Oke, lanjut. Ini wilayahnya ada di mana ini arahnya? Kita menuju ke lupa saya namanya ini. Gunung Pengsong tepatnya. Ini mengarah lurus hingga menuju ke namanya lagi lokasinya Kebun Ayu, lokasi tempat kami memancing biasanya mengandalkan satu spot yang ada di rumah saudara dekat lokasi pendaur ulang sampah-sampah gitu ya. Nah kalau ini sih kita melalui jalur sawah yang beda karena di sini lebih hijau dan suasananya lebih syahdu. Terang teriknya sudah menjalar ke arah barat, jadi kita menuju ke alur sini. Ini bertepatan dengan lokasi yang ada di pusat pembangkit listrik namanya Jeranjang. Oke, sejauhnya ikutin saja. Nah, kalau di jalan ini memang cenderung lurus ya. Jadi kita ini melingkar lagi bentuk U begitu dari yang spot-spot persawahan, karena ini merupakan jalur masih dari pusat pembangkit Jeranjang. Kita cari yang lancar-lancar aja jalannya. Tadinya mau lurus tapi khawatirnya ya itu banyakan spot kebun-kebun yang cukup kering. Sementara kalau di sini dominan hijau persawahan, sangat luas. Sementara kalau kalian bisa lihat di depan sana, itu adalah perbukitan yang agak kuning-kuning, itu sendiri adalah bagian bukit-bukit yang sudah dikeruk oleh beberapa usaha eksavator termasuk galian C ya. Jadi sebenarnya pemandangannya juga cukup kontras, selain juga banyak yang tercongkel-congkel gitu bukitnya. Nah pohon-pohonannya juga sedang memasuki masa hibernasi. Ya klop, jadi suasananya masih cukup panas juga terasa. Yuk kita lanjut. Oke, perjalanan ke Kebun Ayu arahnya. Jadi kita jalan-jalan sore. Daripada kepanasan di dalam kota, jadi cari suasana yang sejuk. Ayo. Nah, tadinya di titik ini kita mau memutuskan apakah kita mampir saja silaturahmi ke rumah Misan. Tapi ya itu tadi, karena stok waktunya terbatas, karena ini juga nantinya 1,5 jam lagi menuju maghrib. Nggak ada waktu, jadi kita harus cepat mempersiapkan makan di rumah. Jadi ya cari jalur-alur lain lagi. Ya ini kita muter, yang tadinya mau ke jalur kanan sepanjang perkebunan lokasi buruh. Tapi kami memutuskan ada satu tempat yang agak sedikit unik, yaitu bangunan jembatan gantung yang sudah dibangun dari era Belanda, yang kebetulan ya sedikit ekstrim ya, juga ini unik tempatnya. Bagus juga untuk sebagai spot mampir foto-foto seperti itu. Adapun orang-orang yang melaksanakan wedding itu biasanya sih ngambil spot-spot di sini juga untuk salah satu
kenang-kenangan dalam masa pernikahannya. Coba ya, kita lihat ke depan lagi. Nah, ini masih dalam satu alur yang sama menuju ke sana, termasuk ini sudah mulai ada alur parit pengairan sawahnya sebelah kanan ini. Nah, nanti kita ketemu di depan sana. Ada namanya, nama lokasinya sih lebih ke jembatan kembar, tapi nanti di sana kita akan lihat jembatan gantung yang saya maksudkan tadi. Yuk, pantau lagi. Dan sebagai catatan tambahan, ini kami ngebut sih nggak juga ngebut, ini hanya kecepatan sekitar 30-40 km karena sambil menikmati suasana alam yang seperti ini, terhampar di kiri kanan muka belakang, jadi ya dinikmati sedemikian hingga sambil ya ini nyari spot-spot tertentu yang bisa dijadikan bahan vlog. Ya, ini kita sudah mendekati jembatan. Oke, ke spot jembatan kembar. Nah ya, gitu aja. Pokoknya liatin depannya. Oke, ini spotnya agak ekstrim dikit karena dibangun dari zaman Belanda. Cuman air ada di sebelah kiri kanan selokannya ini sedang mengecil ya. Oh, ini besinya bolong ya sudah. Oke, selamat. Kan. Oke, lihat dulu. Oh, ini gantian lewat. No. Harus gantian, nggak bisa barengan ya, harus satu arah. Kasih kesempatan yang lain. Oke, kita balik ke kota lewat jalur aspal utama. Nah, kalau untuk sementara tempatnya di sini bernama Jembatan Kembar karena di sana ada jembatan utama juga sesuai alur sungai. Nah, ini jembatan peninggalan Belanda ya, yang masih tegak berdiri seperti ini, terutama tiang utamanya ini ya. Oke, sip, lanjut. Oke, jadi kita balik lagi ke kota Mataram setelah lewat pinggiran bagian dari Kabupaten Lombok Barat ya. Perjalanan sekitar 15 km dari kota. Jadi kita balik ke jalan utama. Oke, lanjut ya. Motovlognya dimulai lagi. Oke, jalan mulai. Aduh, banyak mobil. Nah, ini jembatan kembar ini. Nanti matiin di. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, even melted kayak orang bakar ampas-ampas jagung yang habis panen itu.
jalur tembus apa ini ya? Jalur tembus Bandara Bill. Lupa namanya istilahnya di sini. Ini paling banyak kegiatan sore di sekitar sini. Dan sebagai keterangan, ini adalah jalur lintas bypass yang menghubungkan antara kota Mataram menuju ke perbatasan kota Lombok Barat, yang artinya nanti menuju jalur Bill, bypass Bill ya, ke arah bandara. Kalau kita menyebutnya ini jalurnya dari Monumen Mataram Metro menuju ke Bundaran Gerung. Jaraknya sekitar 7 km tempuhnya. Nah, sebelah kiri kanan juga sama, banyak lahan-lahan kosong yang sekarang ini mulai beranjak menjadi perumahan-perumahan. Yang konon ini juga dipersiapkan untuk menyiasati nantinya berkembangnya kota Mataram yang kian padat. Nah, salah satu kawasan yang terdekat dari kota malah akan di sini akan berkembang menjadi apa ya, semacam kota satelitnya mungkin. Seperti itu. Bukan bypass residen lain. Yang di depan sana itu ada yang besar-besar. Sona Bayu Asri. Banyak mobil. Ya. Hah? Iya, ada yang lihat di online. Sekarang dia masang sudah 1 M. Dan senja semakin mendekat, jadi kita agak sedikit mempercepat laju motor yang darinya tadi hanya sekitar 45 km per jam ya. Sini agak gas-gas dikit lah biar tiba di rumah lebih cepat. Dan sebentar lagi kita akan masuk di kawasan yang terkenal dengan namanya Gapura Tembola. Apa itu? Saksikan di depan ini. Yuk. Nah, ini gerbang yang beda. Kalau kita sebutnya tembola atau dalam bahasa Sasak itu artinya tembola itu tudung saji. Nah, ini ya. Dan kita mengarah ke perbatasan kota Mataram. Sebentar lagi maghrib, jadi kita ngejos pulang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you, kita Penan lewat sini. When nothing really matters, that's all I want to. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Oke, ini teman-teman, di sebelah kiri ini persawahan, tempat orang-orang maser ya, sekaligus mancing. Jadi kalau liburan sekedar cari hiburan mancing-mancing pinggiran kota ya kesini larinya. Tapi sih banyakan maser. Nah, ini terutama di sini. Ini banyak persawahan kangkung sebenarnya di sini karena suplai untuk kebutuhan pembuatan pelecing.
Tiba rumah. Udah pulang aja Tar. Siapa yang belum pulang ini? Kunci. Kunci. Oke, cukup ya. Moto vlog ringkasnya. Masuk. All I know, what I